melakukan dakwah atau ceramah. Belum di lagi seluruh ceramah bumi berisi Indonesia. provokasi, jangan lupa Nah itu provokasi. dia. Jadi sudah ada dasarnya itu juga harus disebutkan. Tidak kita meminta tapi tidak diajukan dasarnya. Bila perlu sematkan juga video-videonya. Jadi itu akan menjadi pertimbangan pemerintah. Nah bagusnya ketika itu sudah diajukan, kita memohon untuk pelarangan, kemudian timbul lagi kejadian, maka itu bisa dijadikan pijakan penegak hukum kepada aparat. Misalkan setingkat polsek atau polres yang melanggar, itu berarti itu menjadi hak tanggung jawab mereka untuk dipertanggungjawabkan. Ini penting, poin pentingnya. Kita harus memasukkan satu amunisi dasar buat mereka ketika ada kejadian itu kita sudah melakukan itu. Tapi pemerintah tidak bergeming sehingga terjadi lagi, bahkan bisa jadi kejadiannya lebih daripada kejadian di Pemalang. Itu poinnya, Kang Ade. Dasarnya sudah cukup kuat kita. Dasarnya sudah cukup kuat kita. Kang Ricky, nggak bisa. Itu akan mempermalukan diri sendiri. Walaupun sifat secara faktualnya memang seperti itu, artinya ada dasar-dasar yang sebagai bahan pertimbangan untuk cuman ini terkait masalah otorisasi atau dasar hukum, itu akan menjadi bahan premingan mereka. Siapapun orang yang paham terhadap konstitusi itu akan mentertawakannya masalahnya. Ketika kita memohon untuk melarang. Apa kekuatan konstitusi mereka, Kang Ade? Enggak, begini. Enggak, sebentar dulu. Kalau Kang Ade berat kepada konstitusi, kita harus ada kekuatan dulu. Dia itu mereka Babilawi punya kekuatan konstitusi apa? Iya, begini. Kang Ricky berhak atas menutup hak kemerdekaan mereka. Oh iya, karena ada SKB 3 Menteri yang pelarangan FPI, kemudian juga mereka juga tidak bisa menunjukkan kewarganegaraan yang terdaftar. Bicara FPI sudah selesai, Kang. Bicara FPI itu bukan 3 menteri lagi, 6 menteri loh itu. Ya, yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Cuman ini terkait masalah Habib yang tidak boleh tampil ini. Nah ini sama saja ketika kita memohonkan permohonan surat atau untuk melarang mereka supaya tampil, supaya tidak manggung dan sebagainya, itu sama dengan membungkam kemerdekaan orang lain. Itu bertentangan juga itu dengan tanpa alasan. Tanpa alasan itu tidak boleh. Kalau polisi mempunyai alasan yang kuat karena telah mengamati akan membahayakan situasi, itu polisi punya wewenang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, gitu loh. Tapi kalau menghentikan tanpa ada alasan itu tidak boleh. Karena mereka juga punya hak konstitusi untuk berpendapat, untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, kan begitu. Tapi kalau polisi itu punya alasan kuat, bahkan ini akan berakibat membahayakan karena adanya banyak penolakan dari masyarakat, kemudian aspirasinya masyarakat ini tidak diindahkan, tetap aja dilanjutkan. Kalau ada kejadian yang lebih besar dari Pemalang, justru aparat yang berwenang itu akan bertanggung jawab atas kejadian yang tidak diinginkan. Nah itu dia Bang Tuan Baron, yang kita ingin sodorkan itu alasan itu Bang. Alasan itu yang kita akan jadikan dasar pondasi penegak hukum atau pemerintah. Dengan adanya bersurat. Kita menunggu pemerintah bersikap agar mengeluarkan SKB 3 Menteri atau apa, yang namanya apapun lah, untuk legalitas penghentian dari aktivitas-aktivitas mereka. Tapi kalau kita diem, ya berarti kan pemerintah ngelihatnya aman-aman saja. Nah, harus ada dorongan kan, betul Bang Tuan? Ketika ada surat yang masuk itu merupakan dorongan. Betul. Begitu. Jadi nggak apa-apa, kita ajukan aja ya protes masyarakat atau PWI yang tidak menghendaki hadirnya Habib di panggung yang nanti berakibat bentrokan, sehingga nanti aparat keamanan menilai wah ini tidak memungkinkan untuk menghadirkan, sehingga aparat keamanan bisa menghentikan itu, tidak memberi izin.
karena berbahaya. Boleh itu. Kalau menghentikan tanpa Mantap, luar alasan biasa. itu yang tidak Kalau boleh. menghentikan tanpa alasan yang tidak boleh itu. Menghentikan tanpa alasan itu tidak boleh. Itu pelanggaran berat, melanggar hak demokrasi setiap warga. Iya, tentu. Tapi yang diajukan oleh PWI dan masyarakat setempat itu kan dicantumkan mengingat kejadian di mana di Pemalang. Ya. Jangan sampai terulang lagi. Ini masyarakat banyak yang menolak atas kehadiran Habib ini untuk manggung. Itu kan nanti ada alasan-alasannya surat permohonan itu. Jadi dilakukan itu lebih bagus sambil menunggu pemerintah proaktif bersikap atas kejadian-kejadian ini. Begitu. Begini Tuan Baron ya, secara de jure, secara faktual hukum, secara de jure, kejadian Pemalang ini memang belum ada ya secara hukumnya yang melandasi atau sebagai dasar otorisasi atau dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Tapi secara efek kausal atau just ekor efek daripada pasca kejadian Pemalang ini itu sudah menjadikan warning keras, baik itu bisa digunakan oleh pihak penyidik dalam mengambil upaya ataupun langkah tindakan preventif yang setiap ada kegiatan misalkan menghadirkan atau melibatkan Habib, mereka akan berpikir dua kali. Apalagi dengan kejadian Pemalang ini yang notabene tadi dikatakan berdampak terhadap para penegak hukum itu sendiri. Misalkan ada pencopotan Kapolseknya, kemudian ada pergeseran Kapolresnya kan gitu. Nah ini akan menjadi tolok ukur di wilayah-wilayah lain, mungkin di 514 kabupaten kota se-Indonesia itu bisa dipakai tolok ukur oleh penegak hukum itu sendiri gitu kan, komandan-komandannya lah, kalau tingkat Polres mungkin oleh Kapolres-Kapolresnya. Saya lebih baik tidak mengeluarkan izin gitu kan daripada jabatan saya dipertaruhkan. Iya, kalau izin itu dikeluarkan dan acaranya Itu diperlukan lancar gitu kan. masyarakat yang proaktif ataupun ormas-ormas yang proaktif untuk mengajukan kepada Pemda setempat agar melarang panggung-panggung mereka. Jadi masyarakat dan ormas setempat itu harus proaktif itu, jangan didiamkan begitu. Lebih spesifiknya itu sebetulnya kalau izin rame-rame itu, kalau di kita ya izin keramaian itu ke Intelkam biasanya. Adapun ke Pemda itu kalau misalkan ada izin-izin tertentu. Kalau hanya izin keramaian ataupun izin rame-rame, istilah di kita itu biasanya hanya ke Intelkam. Nah, Intelkam juga kan nanti bertanggung jawab terhadap siapa? Misalnya terhadap Kapolres kalau di pihak kelas Polres ya, kelas Pemda atau kelas kabupaten gitu. Nah, itu sudah saya meyakini hari ini bisa oleh para penyidik ataupun para kepolisian, mungkin para komandan-komandannya di situ untuk dijadikan tolok ukur kejadian Pemalang kemarin. Akhirnya misalkan contohnya saya jadi Kapolres lah, ada yang memohon izin rame-rame misalkan mengadakan suatu acara kegiatan keagamaan yang melibatkan Habib misalkan. Kalau saya berpikir sehat Kapolresnya, saya lebih baik tidak menerbitkan izin itu. Dan itu hak. Mau diterbitkan atau tidak itu hak kepolisian dan tidak perlu mengungkapkan alasan. Sebetulnya ya, kalau kita bersifat misalkan upaya preventif yang kita ambil atau pencegahan, karena ya tadi jabatan mereka juga dipertaruhkan. Jabatan saya misalkan kalau saya sebagai Kapolres dipertaruhkan, iya kalau lancar kan kegiatannya, kalau nggak ada masalah. Nah kalau ada masalah bisa copot jabatan saya kan gitu, sebagai Kapolres ataupun sebagai Kapolsek. Nah ini kan menjadi shock terapi lah, artinya menjadi tolok ukur atau pelajaran buat para pemangku kebijakan yang berhak untuk mengeluarkan perizinan juga sebagai sandaran gitu kan. Nah itu, dan efek kausal ini bukan hanya didapat oleh para pemberi izin, itu secara tidak langsung memberikan efek kausal atau efek domino yang mungkin akan dirasakan oleh Habib itu sendiri. Kenapa?
Karena di sini jangan salah ya, untuk kasus Pemalang itu, siapa sih orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Itu pelaksana. Dan kalau saya lihat videonya, ternyata itu kan hajatan, itu acara hajatan. Hajatan orang. Kemudian kan orang yang hajatnya juga itu sampai sekarang kan kabur. Melarikan diri. Iya, melarikan diri. Yang paling bertanggung jawab itu, yaitu dia. Gitu. Karena apa? Dia penyelenggara yang paling bertanggung jawab penuh ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu. Jadi nanti siapapun yang penanggung jawab atau penyelenggara yang akan mengadakan acara yang dihadiri oleh Habib, berpikir 2 kali mereka. Gak mau juga ambil resiko kan gitu. Nah sekarang hari pertanyaannya ini Kang Ade, sesuai informasi, barangkali ada informasi itu penanggung jawab hajatan pada saat di Pemalang kemarin sudahkah diperiksa oleh pihak yang berwajib atau belum? Katanya sih kabur, Kang. Kabur. Jadi kan begini, itu kan ada yang punya hajat, ya yang punya hajat sama pelaksana kan beda biasanya ya. Otomatis nih contoh misalkan saya punya hajat, itu saya pemangku hajat, tapi juga saya ada panitia pelaksana. Nah, itu kan tidak mungkin saya sendiri. Kalau saya kabur, tetap pelaksananya kan ada. Sudahkah ini kepolisian menyelusuri itu, pemeriksaan sudah dilakukan atau belum ya? Tetap yang bertanggung jawab itu adalah yang punya hajat, Kang. Yang punya hajat. Bukan pelaksana. Tuan rumah. Ini saya contoh kasus ya. Ini saya pernah terjadi nih. Ada seorang pengembang, seorang developer, ya, membuat perumahan real estate yang harganya di atas 3 miliar. Ini saya nama dan tempatnya saya sengaja tidak sebutkan. Ini sebagai tolak ukur aja. Kemudian pengembang itu kebetulan sudah banyak calon pembeli. Udah, jadi kan biasanya itu rumah dibangun kalau udah ada yang ijab kabul ya udah beli. Mungkin secara kredit ataupun apa. Ya kalau masalah pembayaran kan kalau pengembang biasanya standing interaction juga kan gitu dengan pihak bank. Nah kemudian ada salah seorang pembeli mengunjungi rumah yang akan dia tempati nanti, gitu kan, pembelinya, gitu kan. Cuman kebetulan prosesnya pada tahap finishing, belum selesai 100%, masih ada yang kerja lah kan gitu. Karena memang suasana rumah belum yang namanya masih finishing kan masih kotor lah gitu kan, banyak debu apa itu ini. Nah setelah ngontrol lihat-lihat gitu kan, itu kebetulan dia itu mau cuci tangan, kemudian buka keran di wastafelnya. Pas cuci tangan, ya dilalahnya harus meninggal mungkin ya. Beliau itu tersetrum dan meninggal dunia, perempuan. Meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit nggak bisa karena memang tegangan listriknya memang tinggi. Biasanya kalau real estate itu KPA-nya juga tinggi ya, di atas 2 KPA itu voltase. Nah itu terjadinya akibat apa coba? Akibat kelalaian. Kelalaian siapa? Kelalaian yang kerja. Karena memang rumah itu didesain rumah elit kan pasti ada air panas air dingin. Nah biasanya pipa saluran air panas air dingin itu di dalamnya itu kan pakai pakai lapisan logam ya, semacam kuningan ataupun semacam ya logam lah. Salah satu penghantar yang bagus, konduktor lah, penghantar bagus untuk listrik kan gitu. Nah mungkin terjadi human error, apakah konslet kah dalam pemanasnya atau apa sehingga setrum itu bisa ngalir melalui air itu. Nah kemudian meninggal. Dan ini ketika keluarga korban tidak menerima dan kemudian melaporkan secara hukum, melakukan LP, laporan polisi, dan putusan dalam tuntutan dalam itunya, yang dituntut itu bukan pekerja. Walaupun itu dilakukan oleh pekerja, kelalaian atas yang kerja, tapi yang masuk penjara itu siapa? Developernya, direkturnya loh. Karena apa? Yang bertanggung jawab penuh terhadap proyek itu, pembangunan itu, apapun itu ya developernya sendiri.
Walaupun itu developer bukan yang melaksanakan, ya yang melaksanakan kan tukang gitu kan. Walaupun itu Baik, kelalaian yang dalam dilakukan kejadian oleh di tukang. Pemalang, kejadian di Pemalang katanya tuan rumah pemangku hajatnya kabur. Penjahat-penjahat yang kabur oleh kepolisian itu kena dimanapun, bahkan di luar negeri pun sudah bisa dideteksi dan bisa didapat. Nah sekarang yang kabur ini, apakah pihak penegak hukum tidak bisa menangkap mereka? Saya rasa nggak Ya, mungkin kalau nggak bisa bisa menangkap saja, kan. bisa saja. Cuman kan kita itu belum tahu secara detail. Kemarin itu saya ngelihat di roomnya siapa ya. Tapi bukan roomnya kita. Itu ada, roomnya para kabib-kabib itu. Ya itu yang menerangkan itu tetangganya. Dia rumahnya di situ. Dia katanya bubar itu dia bawa karung, gitu kan. Untuk apa? Nyari sendal, katanya banyak sendal berceceran di mana-mana gitu kan. Terus menerangkan ada apa namanya? Ada buah itu. Kan ada tengkulak buah tuh, tengkulak buah berapa bok gitu katanya, habis itu buah dipakai lempar-lempar. Mangga, tengkulak mangga. Ya, Itu. saya sepakat dengan analogi atau percontohan tadi yang Kang Ade ceritakan. Berarti dalam hal ini, dalam kepentingan lidik ada sebuah kejadian yang luar biasa. Otomatis kepolisian melidiknya harus mendapatkan dulu daripada pemangku hajatnya dulu untuk mendapatkan keterangan-keterangan. Bisa terjadi ini seperti apa, hajatnya seperti apa. Kan kalau memang ada niat, kepolisian bisa saja toh menangkap mereka dimanapun dia berada untuk membuka tabir kejadian ini, kan begitu ya Kang Ade? Nah, cuman kan kita juga belum tahu pemetaan hukumnya seperti apa yang dilakukan oleh penyidik gitu kan. Alas hukum apa yang diterapkan, kemudian siapa calon-calon tersangkanya, kalaupun memang Yang paling penting juga penyelidikan terhadap Habib Riziknya sendiri gitu loh. Iya, iya itu Bang kan Tuan Baron, inti dengan fokusnya adanya kan di Habib Rizik. Iya, sebentar. Intinya. Sebentar, dengan adanya pemangku hajat yang bertanggung jawab itu dilidik atau ditangkap, itu akan didapatkan keterangan. Habib Rizik itu datangnya atas inisiatif, atas undangan siapa, itu kan akan terbuka dari sana. Baru nanti akan mengkerucut kepada kejadian korban-korban. Tapi titik awalnya memang harus dari sana dulu. Pemangku hajat ini Anda mengadakan apa, siapa aja yang diundang, kenapa Habib Rizik yang secara izin itu tidak diizinkan, tapi tetap Habib Rizik ini datang, itu atas inisiatif siapa, nanti akan ketahuan siapa dalang sebenarnya. Kan begitu Bang Tuan Baron ya. Jadi ujung intinya tetap harus daripada pemangku hajatnya dulu untuk mengkorek semuanya, membuka tabirnya, kan begitu. Iya. Tapi untuk bahan penyelidikan juga ya, sambil menunggu pemangku hajat ini untuk dihadirkan, untuk dimintai keterangan, nggak ada salahnya juga Habib Rizik juga diundang untuk dimintain keterangan. Karena pemicu kejadian ini kan sebetulnya intinya kan di Habib Rizik, keberadaan Habib Rizik. Yang kedua, Habib Rizik membawa pasukan yang disinyalir pasukan berani matiin. Menurut keterangan dia ya, sebelum-sebelumnya di ceramah-ceramah dia yang selalu mengatakan saya akan bentuk pasukan berani matiin. Nah, jadi kedatangan dia di Pemalang itu beserta pasukan berani matiin itu pastinya mereka membawa senjata. Mustahil kalau orang berani matiin nggak bawa senjata. Orang berani matiin itu pasti bersenjata. Nah itu bisa dimintain keterangan itu. Ketika sudah kuat indikasi-indikasi pelanggaran hukumnya, itu harus segera melakukan penangkapan atau penahanan. Kalau pemangku hajat ini itu kan juga bisa nanti menyusul, paling tidak untuk menambah mengukur berat atau ringannya hukuman gitu loh.
Tapi bukan karena tidak adanya pemangku hajat ini nggak bisa ditangkap, kemudian yang lainnya tidak bisa ditangkap, ya nggak begitu cara hukumnya. Jadi nggak mungkin Bang, kalau memang benar itu akan ketangkap kok. Mau lari kemana akan ketangkap. Kalau memang benar penegak hukum menjalankan fungsinya, akan ketangkap itu pemangku hajat. Iya, akan ketangkap, tapi tidak menafikan yang lainnya yang sudah melanggar hukum seperti Habib Rizik. Itu kan bisa dimintain keterangan. Anda datang membawa pasukan berapa? Kemudian pasukan anti mati yang berani matiin itu senjatanya apa saja. Dan juga diperiksa pelaku-pelaku yang lainnya juga yang membawa senjata. Kan begitu. Kalau pemangku hajatnya sudah diperiksa, wajib